Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semua semakin semangat untuk belajar Al-Quran ini. Baiklah, sekarang sesi terbaru, yaitunya dengan kita belajar huruf hijaiyah, mulai nanti dari hamzah hinggalah ia nantinya. Dan ketika kita belajar huruf ini, tentunya saya harus nampak langsung di depan kamera. Nah, di sini sudah lama tidak tampil di kamera karena dulu di awal-awal channel ini berdiri, dibangun, itu ada satu-satu video yang ada menampilkan saya sendiri. Jadi di sini untuk membahas huruf ini, ketika kita sudah selesai nanti sampai ya, kita akan nanti juga belajar bagaimana kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah contohnya, atau surah-surah yang lain. Jadi kita ikuti saja alurnya, dan pada kali ini kita mulai dengan huruf hamzah. Huruf hamzah. Hamzah ini kita akan bahas mulai dari makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya. Yang kedua nanti kita bahas dari segi sifat hurufnya. Dan yang ketiga nanti apa saja kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan atau kesalahan umum ketika menyebut huruf hamzah ini. Nah, sekarang kita mulai dengan makharijul huruf, tempat keluar huruf hamzah, yaitunya di tenggorokan, tepatnya di pangkal tenggorokan. Di sini aqsal halqi, di pangkal tenggorokan. Ini tengah, ini ujung tenggorokan. Jadi di sini a. Dan sekarang kita masuk yang kedua, sifat hurufnya. Yang pertama untuk sifat huruf hamzah ini, yaitunya hamas atau jahar, yaitunya jahar. Jahar adalah inhibasin nafasi, tertahannya nafas, inda nutqi harfi, ketika kita melafazkan huruf. Jadi hamzah ini tertahan nafas kita. A. Kita contohkan dengan gini, kita letakkan telapak tangan kita di depan mulut kita. A. Kalau tidak ada nafas yang keluar, bermakna itu A-nya jadi A. Hamzah adalah sifatnya jahar, tertahan nafas kita. Yang kedua, syiddah atau rakhawah, yaitunya syiddah. Apa itu syiddah? Inhibasus saut, tertahannya suara. Ketika kita melafazkan hamzah, suara kita akan tertahan. Kita lihat contohnya. Di sini ada hamzah. Hamzah ini kita matikan. Jadi kalau kita baca contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa bima syaa. Suara kita tertahan. Syaa. Contoh seterusnya ketika baris bawah, wa makrasai, tertahan suara kita. Sayyi. Ketika baris depan, haitsu nasya, hamzah membuat nafas kita tertahan. Nasya. Itu yang kedua, syiddah. Dan yang ketiga, sifat hamzah itu adalah istifal. Lawan istifal itu adalah isti'la. Isti'la itu huruf-huruf tebal, sedangkan istifal itu adalah huruf-hurufnya tarkik, tipis. Bagaimana cara kita merasakan hamzah itu tipis? Ketika kita menyebut huruf hamzah, maka kita seperti orang tersenyum. Kita menarik dua bibir kita.
Contoh ketika kita menyebut ta'awuz, a'udzu, a'udzu, seperti orang tersenyum, a'udzu. Seterusnya a'adzabtahum, a'adzabtahum, seperti orang tersenyum, bibir kita terbuka. Ulaika, ulaika. Dan sifat hamzah yang keempat adalah infitah. Infitah itu lawannya itbaq. Itbaq itu hurufnya shadha ta za. Dan selain yang empat tadi, selain shadha ta za, itu hurufnya adalah infitah, tipis. Hurufnya tipis. Dan sifat yang kelima adalah ismat. Lawannya izlaq. Ismat itu adalah ikhraju harfi bis-su'ubah. Kita melepaskan huruf atau mengeluarkan huruf dengan ada kekuatan. Beda dengan izlaq. Izlaq itu ikhraju harf bis-suhulah. Kita mengeluarkan huruf dengan secara ringan. Jadi ketika kita menyebut hamzah ini itu dengan ada kekuatan sedikit, dengan ada daya kita. Dan sekarang kita masuk yang ketiga. Apa kesalahan yang sering terjadi atau kesalahan umum untuk huruf hamzah ini? Yaitunya yang pertama pada ta'awuz, a'udzu, a'udzu. Yang sering saya jumpai di sini adalah ketika ada huruf ain, maka nanti kadang huruf yang sebelumnya itu terbawa juga menjadi ain. Jadi kita pastikan a itu tetap a. A'udzu, a'udzu, a'u, a'u. Contoh yang kedua dalam surah Al-Kafirun, la a'budu. Ada a bertemu ain. Ada a bertemu ain. Jadi jangan sampai hamzah ini berubah menjadi ain. La a berubah menjadi a. Itu tidak boleh. La a'budu. Kita pastikan ini hamzah. Atau juga ini ada hamzah ketika mati. Alladzina yu'minuna. Ada yang baca alladzina hamzah berubah menjadi ain. Itu tidak boleh. Alladzina yu'minuna. Kita pastikan hamzah tetap menjadi hamzah. Dan kesalahan umum yang kedua yang sering terjadi adalah ketika berbaris sukun atau mati. Contoh dalam surah Al-Baqarah di sini, fa'tu bisurah. Fa'tu. Jangan kita alirkan. Fa'tu. Itu tidak boleh. Tapi fa'tu bisurah. Yang ini ambihum. Contoh yang mengalirnya ambihum. Kita agak lama di sini. Itu menjadi mengalir. Itu tidak boleh. Ambihum. Contoh yang lainnya, alladzina yu'minu. Contoh yang mengalir, alladzina yu'minu. Itu tidak boleh. Tapi alladzina yu'minuna. Kita pastikan hamzah ini tidak mengalir. Dan kesalahan umum yang ketiga adalah hamzah itu menjadi terseret. Contoh, ulaika. Hamzah menjadi terseret karena huruf sebelumnya. Ulaika. Itu tidak boleh. Tapi ulaika ala. Jadi itulah pembahasan untuk huruf hamzah ini.
Yang pertama tadi dari segi makhrajnya, yang kedua dari segi sifatnya ada 5 tadi, dan yang ketiga kesalahan umum yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf hamzah ini. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share ke lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.